Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Rahman dengan NIM 2381050050. Saya dari mahasiswa Tadris Matematika semester 4 kelas B. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu terkait materi mata kuliah metode numerik, yaitu mengenai materi metode bisection dan juga regulasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama saksikan terlebih dahulu. Saya akan menampilkan layar atau share screen untuk materi yang akan saya sampaikan. Mungkin langsung saja kita ke materinya. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi, dari kedua materi ini saya akan menjelaskan materinya secara satu persatu. Mungkin untuk materi pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang materi atau metode bisection. Oke, apa sih itu bisection atau metode bisection? Dari definisi, metode bisection itu adalah metode bagi dua, yang dimana salah satu metode numerik untuk mencari akar dari suatu persamaan non-linear. Jadi kita mencari akar dari fungsi non-linear. Jadi maksudnya non-linear itu adalah fungsi yang bukan fungsi garis, seperti itu. Terus untuk mencari akar atau mencari solusi dari akar itu maksudnya adalah kita di sini dengan menggunakan metode bisection ini yaitu mencari solusi atau mencari x dari suatu fungsi itu, yang dimana ketika kita substitusikan atau kita fungsikan ke dalam suatu ekspresi, maka hasilnya itu adalah fungsi tersebut sama dengan 0. Maka itulah yang dinamakan dengan akar dari persamaan. Terus di sini juga dijelaskan bahwa metode bisection ini bekerja dengan membagi dua interval. Jadi nanti untuk cara pengerjaannya mungkin nanti juga ada sih bagian dari langkah-langkahnya. Itu kita menggunakan interval, yang dimana intervalnya itu interval tertutup, yang dimana batasnya itu dari mulai A sampai B. Dan mungkin nanti juga ada ketentuan-ketentuan sendiri gimana sih cara nyari interval itu sendiri. Kemudian di sini interval yang mengandung akar atau C. Nah, di sini C tersebut itu adalah nilai tengah dari interval. Nah, nanti kita cari nih si nilai tengahnya dari interval. Gimana cara nyarinya? Yaitu dengan menggunakan rumus. Rumus untuk menghitung nilai tengah atau titik C-nya itu adalah dengan menambahkan kedua interval yaitu A plus B dibagi 2. Nah, untuk mencarinya kita di sini juga ditentukan dengan menggunakan pendekatan yaitu ke toleransi error. Nah, toleransi error itu apa? Jadi maksudnya toleransi error sendiri itu semisal kita toleransi errornya itu 0,01. Jadi hal yang mendekati dengan 0,01 gitu. Jadi kan sebenarnya fungsi ini kan kita ingin mencari akar yang dimana nanti fungsinya itu sama dengan 0. Nah, tapi kita punya toleransi. Toleransi kita bisa dapat misalnya untuk cari sampai 0 itu jauh gitu. Iterasinya butuh banyak. Tapi kita bisa tentuin atau patokin misal dalam soal itu misalnya 0,01. Nah, kita udah sampai misalnya sampai mendekati ke 0,01 aja udah oke gitu. Itu jawabannya gitu. Karena nanti kan dengan ada catatan errornya itu segitu gitu. Jadi error sendiri itu sebagai ya toleransinya kita untuk mencari solusi tersebut gitu loh. Nah, oke, kita lanjut untuk langkah-langkah metode bisection. Nah, di sini yang pertama kita tentukan interval awal sampai interval akhirnya, yaitu dengan tadi interval tertutup yaitu A, B atau A sampai B. Nah, untuk menentukannya gimana? Nah, di sini untuk syarat penentuan dari A sampai B itu adalah dengan dimana ketika fungsi A atau si A-nya tersebut dimasukkan ke dalam fungsi yang ada di dalam soal dan B-nya juga ada terus dikalikan, itu hasilnya kurang dari 0. Nah, hal ini memastikan bahwa terdapat setidaknya satu akar di dalam interval tersebut. Nah, kemudian setelah kita menentukannya, kita cari titik tengahnya seperti tadi. Terus habis itu kita lanjut untuk setelah hasil dari titik tengahnya, misalnya kita belum bisa nih, belum nemu kayak solusinya, kayak C-nya kita udah bagi 2, Pak. Si
A plus B-nya kita udah bagi 2, terus habis itu si C-nya ternyata bukan solusi dari si akar persamaannya, belum sama dengan 0 gitu. Nah, kita bisa tentuin tuh atau ketahui tuh dengan cara fungsi C-nya itu di sini ada ketentuan-ketentuannya. Kalau misalnya fungsi C-nya sudah sama dengan 0, maka itu adalah akar dari persamaannya, berarti itu udah selesai gitu, stop. Nah, tapi ketika misalnya memang belum, nah di sini ada ketentuannya nih. Jika fungsi A dikali fungsi C kurang dari 0, maka ada interval di A sampai C, sehingga B diubah menjadi C. Nah, jadi nanti ada beberapa langkah iterasi yang dimana ketika misalnya memang kita belum menemukan akar solusi atau belum sampai mendekati toleransi error, itu kita bisa lihat nih ketika misalnya si fungsi tersebut dikalikan dengan C, entah itu fungsi A atau fungsi B, maka ada ketentuannya atau syarat-syaratnya. Nah, misalnya di sini kan fungsi A-nya itu ketika dikalikan dengan fungsi C itu kurang dari 0, maka B-nya yang diganti C. Nah, kalau misalnya B-nya ketika dikalikan dengan fungsi C kurang dari 0, maka fungsi A lah yang diganti menjadi fungsi C. Nah, nanti sisi C ini kalau misalnya yang awal nih, yang jika fungsi A dikali fungsi C. Nah, si C-nya ini kita bakal ibaratkan menjadi B gitu loh maksudnya. Diganti tuh bukan diganti secara apa ya, tapi maksudnya kayak fungsinya dialih fungsi gitu. B-nya udah hilang, udah disingkirkan, berarti udah nggak ada tuh titik atau akar di antara dari interval si B itu. Nah, kita majuin atau kita perkecil itu di C. Nah, si C-nya ini bakal jadi B gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini angka keempatnya kan ulangi tuh, ulangi terus sampai ketika selisih dari nilai mutlak B dikurangi A ini lebih kecil dari toleransinya. Nah, itu dia kan, jadi kan ada toleransi error. Nah, ketika misalnya emang sudah kurang dari toleransi error, maka iterasi bisa dihentikan dan itu adalah jawabannya. Gitu. Jadi, seperti itu. Dan catatan ketika misalnya kita ingin mencari yang lebih teliti ataupun apa, kita bisa tentuin dari banyaknya error. Jadi misalnya kayak errornya yang kita tadi 0,01. Nah, itu kurang teliti kan, masih kayak gede lah gitu nilainya, bukan 0 gitu. Nah, kita bisa cari misalnya errornya itu ke 0 pangkat negatif 5. Nah, itu bisa tuh lebih apa ya, lebih mendalam lagi lah kita mau mendekati ke nilai nolnya. Oke, di sini ada contohnya, yaitu misalkan kita ingin mencari fungsi. Nah, ini akan ekspresinya adalah x pangkat 3 ditambah 4, x plus 1 dengan intervalnya tadi 1 sampai 2 dengan toleransinya. Nah, di sini toleransinya kan cuma 0,01. Nah, di sini pertama untuk iterasi pertama atau sebelum kita masuk ke iterasi, kita cek dulu nih intervalnya benar nggak atau sesuai ketentuan tadi nggak. Misalnya kita kalikan si fungsinya, nah itu kurang dari 0. Nah, kita hitung di sini paling berarti yang A itu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2. Nah, kita masukin tuh fungsinya ke ekspresi atau si A, nilai A-nya ke ekspresi untuk yang pertama, maka hasilnya adalah negatif 2 dan yang B sama dengan 2-nya ketika dimasukkan ke ekspresi tersebut, maka hasilnya adalah 1. Maka ketika dikalikan berarti hasilnya kan negatif 2 dikali 1 kan kurang dari 0 kan, hasilnya negatif 2 soalnya. Nah, maka kita bisa apa ya namanya? Prediksi lah, udah pasti ada gitu satu akar minimal itu di interval dari 1 sampai 2. Kemudian setelah itu kita lanjut ke iterasi yang pertama. Iterasi pertama di sini kita tentukan nilai titik tengahnya, yaitu dengan tadi karena intervalnya sudah didapat, jadi 1 ditambah 2 dibagi 2, maka hasilnya 1,5. Terus habis itu kita cek atau evaluasi fungsi C-nya, itu kita masukin hasil dari si C-nya itu 1,5-nya ke dalam ekspresi. Maka didapat di sini 3,375. Nah, setelah itu hasilnya didapat hasilnya itu ini negatif 1,625. Kemudian di sini karena fungsi 1 dan fungsi yang C yang tadi sama-sama negatif, akar berada pada interval, berarti yang C, B. Berarti A-nya digantikan. Seperti itu, dan hal itu terus berlanjut tuh iterasi dengan ketentuan tadi kan, syaratnya ketika misalnya fungsinya itu dikalikan dengan fungsi C,
itu adalah hasilnya lebih dari 0, maka itu nggak diubah berarti. Tapi kalau misalnya kurang itu atau mungkin salah satunya diubah. Karena pasti ada salah satunya yang sudah nggak termasuk karena kan syaratnya harus kurang dari 0. Nah, kalau misalnya fungsi uh, A atau B-nya itu ketika dikalikan dengan fungsi C itu kurang dari 0, maka ada salah satunya misalnya A-nya yang kurang dari 0 berarti B-nya diganti dengan C. Kayak tadi lah, itu penjelasan pertama. Itu dilanjut terusnya dan di sini kita bisa buat seperti tabel di sini. Ini hasil dari tabelnya. Dan hasil akhirnya di sini kita iterasinya ternyata sampai 7 karena dengan toleransinya hanya minim yaitu 0,01, maka didapat di sini untuk akar hampirannya itu adalah 1,8633 dari ekspresi dan interval tersebut. Oke, dilanjut di sini materi yang kedua yaitu metode regula false. Nah, di sini dalam definisi metode adalah posisi palsu yang merupakan pengembangan dari metode bisection. Di sini cara kinerjanya sama sebenarnya, membagi dua gitu, kayak dibagi lah gitu. Tapi di sini kita bukan pakai titik, tapi di sini kita bakalan ngebuat garis untuk mencari titik potong dan titik potongnya akan terus mengecil sampai ke titik akar solusinya. Di sini untuk mencari rumusnya, rumus dari titik C-nya itu yaitu dengan cara di A dikali fungsi B dikurangi B dikali fungsi A dibagi fungsi B dikurangi fungsi A. Nah, di sini kan ada gambar nih. Ini bisa dizoomkan. Oke, bisa. Ini kan ada gambar. Nah, ini semisal suatu fungsinya ada nih, ini fungsi fx-nya yang garisnya tebal. Terus kan di situ ada fungsi A nih di sini sama fungsi B. Nah, di left hand sama ininya yang B-nya. Nah, di sini kita bisa tarik titik A yang berpotongan dengan fungsinya terus sama B-nya kita tarik ke tegak lurus dengan yang mana si garis tegak lurus ini bakal ada yang berpotongan dengan fungsinya. Terus dari hasil titik potong tersebut kita tarik dari A ke B, dari atau mungkin dari hasil titik potong titik A ke hasil potong titik B. Nah, terus habis itu didapat yaitu kan C1 di sini yang adjust right end gitulah. Nah, terus berarti di sini kita ganti kan, di sini yang kita ganti adalah untuk apa namanya yang B-nya kita ganti terus menerus sampai ketemu dengan akar solusinya. Terus dilanjut di sini untuk langkah-langkahnya hampir sama gitu, mirip. Di sini juga untuk intervalnya sama, yaitu kan karena ini juga metodenya itu pengembangan dari metode bisection, jadi ya semua langkah-langkahnya sama, hanya bedanya kita mencari dari si titik tengahnya atau si titik C-nya gitu loh, rumusnya saja. Nah, di sini ketentuan juga sama, jika misalnya fungsi C-nya itu kurang dari 0, maka itu jika fungsi C-nya itu sama dengan 0, maka itu adalah akarnya. Terus kalau misalnya memang ketika fungsi A dikali fungsi C itu kurang dari 0, maka berarti fungsi B-nya diganti C. Gitulah, sama gitu loh. Nah, di sini ini yang kepotong ini yang tadi yang kita ulang dari langkah yang ke-2 dan 3 terus menerus sampai toleransi atau iterasi yang sudah ditentukan. Itu ini contoh soalnya. Contoh soalnya sama kayak tadi. Maka di sini didapat yaitu untuk iterasinya sendiri kita dapat di sini adalah ini x hampirannya itu adalah titik hampirannya adalah 1,77778. Oke, karena ketika dimasukkan ke dalam fungsi C itu hasilnya 0,00970 atau 70. Oke. Seperti itu, mungkin cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.